itu buka bakso aci 46 cabang gitu. Dengan omset berapa itu? 6,5 M. Pas ada rekrutmen CPNS 2019. Tidak ada titipan orang dalam. Mau bawa jimat nggak? Mau tes CPNS kan? Ekspansi, bakar uang lah. Bangkrut, ada pahit, ada manis kehidupan tadi kan? Saya honor sambil kuliah dulu. Iya, pengusaha korban pandemi, ASN, angkatan pandemi. Iya. Jadi ini benar-benar sangat muda. Kaum milenial, cuman nggak jual martabak ya. Bahaya ini. Martabak Bangka. Oh ya. Kawan-kawan, sebelum dilanjut, lebih asik kita ngobrol sambil ngopi. Mantap deh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi di podcast Bung Jo. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Hari ini saya kedatangan tamu anak muda. Nama lengkapnya Firdaus Holil. Beliau adalah pengusaha muda yang sekarang menjadi ASN. Bang Firdaus, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi pemirsa N703 Channel, Bang Firdaus ini pernah memimpin bakso aci yang sempat viral di tahun 2018. Bakso aci se-Indonesia yang cabangnya 46 pada waktu itu. Akhirnya dia memiliki sendiri cabang bakso acinya itu 11. Dihajar pandemi, akhirnya cerita pada pandemi yang membuat perusahaannya sedikit demi sedikit akhirnya stop, bangkrut. Dulu pernah juga berjualan pecel lele, jualan kelinci juga dia pernah. Kita lihat ceritanya nanti bagaimana perjuangan dia. Dia diterima menjadi ASN di salah satu dinas di Kabupaten Tangerang. Kita dengarkan cerita hidupnya. Coba Bang Firdaus ceritakan pengalaman hidupnya, bagaimana merintis perusahaan dari nol sehingga dulu pernah memimpin 46 perusahaan di kota-kota besar seluruh Indonesia sampai ke Makassar, Surabaya, bahkan Bali. Bakat usahanya itu sejak lama ya tadi. Ya sebenarnya kalau dirunut sih dari sekolah mungkin Bang. Sekolah saya SMP tuh udah jualan pulsa, buka konter kecil-kecilan lah. Dulu kemudian saya jadi lama tuh jadi operator warnet. Setiap hari Minggu tuh hari libur saya gadaikan untuk jual di warnet. Saya jaga warnet di hari libur. Terus kemudian ya makin kesini coba-cobalah usaha yang lain. Salah satunya yaitu ada dulu pernah bikin ayam bebek goreng, kaki limaan, terus ternak kelinci ya, sampai akhirnya itu buka bakso aci. Itu terakhir saya tanganin itu 46 cabang gitu. 46 cabang dengan omset berapa itu dulu satu bulannya? Kurang lebih dulu tuh 6,5 M. Itu Maret 2018. Maret 2018 ya. Terus dilanjut Abang buka bakso aci lagi ya? Ya. Kemudian saya split, saya punya brand baru. Kurang lebih kita baru mulai 4 atau 5 bulan ya. Lagi ekspansi, bakar uang lah istilahnya. Promosi sana sini, masuklah pandemi 2020 ya? Iya 2020. Pandemi, sampai ada lockdown lah, PSBB. Nah di situ kita udah mulai agak goyah karena cuma benar-benar ngandelin dari dari online, order online aja. Dan itu pun nggak banyak ya saat itu. Soalnya saat itu benar-benar orang tuh save money banget. Istilahnya daripada beli bakso 15.000, orang dulu tuh mending beli beras. Benar. Jadi bisa buat beberapa hari gitu.
karena emang kondisinya ya saat pandemi itu kan banyak orang kehilangan pekerjaan juga, jadi mungkin kos buat jajan juga ya pasti mereka berkurang jauh. Iya, PHK banyak kalau Iya, tidak salah, itu pengurangan dari pabrik untuk di wilayah Cikupa dan Iya. sekitarnya. Merosot banget lah dulu sih. Iya. Apalagi kita dulu itu brandnya brand baru. Iya. Jadi kita masih tahap promosi, masih tahap pengenalan, udah dihantam pandemi. Nah, bagaimana Bang Firdaus berjibaku di pandemi itu supaya tetap beroperasi dan sebagainya, sehingga saat ini Bang meninggalkan usaha yang sudah dirintis pada saat pandemi itu? Pahit ya kalau diceritain. Itu segala cara udah kita coba, Bang. Itu udah mulai dari efisiensi operasional, pengurangan jam kerja karyawan, sampai akhirnya pengurangan karyawan. Tetap masih tetap karena pandemi pun semakin parah dulu kondisinya itu. Di tahun pertama kita masih bisa berdiri, tapi di tahun kedua itu yang sangat berat karena satu mulai tutup tuh gerai-gerai kita. Jadi akhirnya ya sudahlah, kita istirahatkan semua. Sebenarnya berat karena ngelihat kasihan juga, kita punya karyawan, mereka juga punya keluarga yang harus kita rumahkan sebenarnya. Sampai dulu kita udahlah, kita punya aset apa kita cemplungin ke situ buat menopang ini semua. Tapi ternyata ya pandeminya belum berakhir juga. Jadi akhirnya saya memutuskan udahlah, kita istirahat dulu. Mulai mengurangan jam kerja, pengurangan tenaga kerja, bahkan pengurangan outletnya. Jadi kawan-kawan, pandemi itu sangat berefek sekali pada waktu itu. Hari ini kita ungkap bahwa ada putra terbaik. Saya bilang terbaik karena dia sempat mengelola 46 cabang se-Indonesia. Jadi pandemi itu bukan hanya mitos, ternyata efek ekonominya itu banyak sekali. Salah satu ini ceritanya. Tetap ikuti podcast Bung Jo. Oke, kawan-kawan, sebelum dilanjut, lebih asik kita ngobrol sambil ngopi. Jadi ini ada kopi Bangka di warung biasa. Biar obrolan semakin menarik dan ada pahit, ada manis kehidupan tadi kan yang kita ceritakan. Itulah seperti kopi ini. Ini tamu dulu dong. Oh gitu. Tamu dulu. Mantap deh. Iya. Pekat. Mantap nih, wajib dicoba nih di warung biasa. Kopi Bangka ya. Mantap Bang Jo. Oke Bang Daus, tadi kita sudah mendengarkan sekelumit tentang usaha yang dirintis, tempat berternak kelinci, sampai memiliki cabang bakso aci di beberapa kota di wilayah Indonesia. Nah, ini nih saya penasaran. Bagaimana ceritanya Bang Daus ini bisa nyemplung menjadi PNS? Sedangkan passion Bang Daus kan pengusaha nih. Bagaimana bisa mau nyemplung ya di PNS? Apakah PNS itu masih jadi idola atau primadona sehingga Bang Daus nyemplung nih dari seorang pengusaha yang bebas ke sana kemari, harus sekarang bergelut di bidang birokrasi yang terkesan kaku, tanda kutip. Nah, coba diceritakan Bang Daus. Kalau di karir PNS mungkin saya tarik ke belakang. Dulu sebenarnya saya honor Bang. Honor di Tangerang juga. Sejak tahun 2013 saya honor sambil kuliah dulu. Jadi kuliahnya sore, honor sambil kuliah. Ya seiring berjalannya waktu, nah di beberapa sambil kerja ada beberapa usaha yang udah dicoba juga sampai akhirnya ketemulah bakso aci itu di awal 2018. Nah dari situ saya udah mulai lebih fokus nih. Oh, lebih enak dagang, ya udah. Saya lebih fokus di bakso aci ini dulu. Sampai sebenarnya saya sempat bilang ke atasan, Pak, saya mau resign aja. Soalnya
kita nggak enak sama yang lain nih. Karena dagang ini kita masuk kerja kadang siang, kadang nggak masuknya gitu. Jadi kita untuk menjaga ini, ya udahlah Pak, saya resign aja. Cuman emang kebetulan juga dulu belum dapat izin tuh mau resign. Katanya udah masuk aja. Di 2019 sebelum pandemi itu ada rekrutmen CPNS 2019 itu. Nggak tahu kenapa itu ibu saya setiap saya bangun tidur pasti selalu bilang, mungkin dia melihat berita ya, coba daftar sana, sayang sekolah tinggi ijazah nggak kepake, namanya orang usaha nggak ada yang tahu katanya. Ya mungkin orang tua kan nyarinya zona aman lah gitu kan. Beda dengan kita kan yang pengennya struggle nih, pengen nyoba usaha segala macam. Dan itu hampir setiap hari dia selalu ngomong gitu ya. Akhirnya sebenarnya saya udah nggak ada keinginan atau istilahnya hasrat mau di situ. Ijazah pun dulu belum saya ambil di kampus, karena belum lama habis wisuda. Jadi akhirnya udahlah saya ikutin nih kemauan orang tua saya, maksudnya biar dia juga senang gitu kan. Saya ambil ijazah, di last minute saya daftar CPNS. Nah mungkin salah satunya doa orang tua. Doa orang tua ya nomor satu, dan kemudian nomor dua mungkin saya nggak ada beban ikut si seleksi ini. Berarti nothing tulus. Nothing tulus. Dulu sempat ada sombong juga dulu Bang. Soalnya saya ya karena saya di pemerintah di Pemda kan ngelihat teman-teman kan yang sering ikut tes itu sampai 5 kali, 6 kali masih belum nggak lulus gitu kan. Oh Bang Daus itu pertama kali tes? Pertama kali, karena ijazah pun belum saya ambil Bang waktu itu. Itu mungkin ada sedikit sombong dulu, coba gimana sih rasanya gitu. Sambil ada rasa itu juga, tapi ya nothing tulus. Kalaupun saya nggak lulus juga kan masih ada usaha lah istilahnya. Yang penting kan keinginan orang tua saya udah saya kabulin nih, saya ikut. Tapi dulu saya serius, saya belajar. Tidak hanya menggugurkan kewajiban, berarti. Tapi saya serius dulu. Saya belajar setiap malam itu. Saya sempetin istilahnya belajar. Buat teman-teman juga nih, yang kira-kira punya keinginan untuk gabung jadi ASN atau P3K ya. Sekarang karena banyaknya P3K ya. Karena CPNS tuh sedikit formasinya mungkin hanya di pusat sekarang. Ini rekrutmennya saya bilang sih udah oke banget. 0 rupiah. Jadi benar-benar ini rekrutmennya udah bagus. Tidak ada titipan orang dalam. Udah nggak ada. Tidak bisa. Bahkan dulu saya pas tes tuh banyak Bang anak-anak jabat gitu bareng. Gitu. Tapi di sini sih benar-benar real gitu ya. Emang dia ya sportif gitu. Malah kebanyakan kalau menurut saya sekarang kebanyakan yang masuk PNS tuh ya benar-benar orang kampung, banyak sekarang. Itu orang-orang yang bukan siapa-siapa bisa gitu sekarang jadi PNS. Nah, berjalannya waktu itu tes saya itu mungkin tes terlama ya karena terhambat pandemi. Itu. Saya pertama daftar pengumuman administrasi lulus, kemudian sebelum pandemi itu ujian pertama SKD. Lulus ke tahap berikutnya, jadi 2 kali ujian, ada SKB namanya. Nah, setelah SKD pandemi, nah itu ketundanya hampir setahun. Beberapa bulan, nah baru di 2020 akhir itu saya ujian SKB. Nah itu udah mulai pandemi nih, usaha juga udah mulai goyang. Berarti ujiannya juga pakai masker? Ya betul, pakai masker, pakai face shield. Terus pakai jimat? Swab. Bawa jimat nggak? Mau tes CPNS kan? Oh nggak ada. Itu di luar udah dirazia, ikat pinggang pun nggak boleh masuk. Kalau ikat dulu pinggang, cincin itu udah. Iya, saya baca di berita-berita kan banyak yang ada kayak wapak, bawa jimat kalau mau tes CPNS. Tes yang SKB tadi. SKB itu itu kan posisi usaha pun karena udah pandemi ya. Pandemi udah lumayan lama tuh. Nah, saya makin serius malah di situ. Ya siapa tahu nih istilahnya bisa masuk juga lah. Makanya itu usaha udah goyang belum? Udah mulai, ketika tes. Udah mulai goyang karena pandemi udah berjalan hampir 1 tahun. Berarti pikiran bercabang dong. Ya betul. Usaha sama kelulusan betul, ya. tes CPNS itu. Iya. Betul.
ditambah istri juga dulu lagi hamil. Tapi akhirnya ya diumumkan, alhamdulillah lulus. Kemudian di akhir 2020 itu udah mulai masuk kerja. Pasti itu doa orang tua. Untungnya dulu saya ngedengerin nasihat ibu saya, keinginannya biar saya ikut tes. Ternyata jawabannya ya ini, akan ada pandemi. Mungkin kalau saya dulu nggak ikut tes, tetap fokus dagang, pas pandemi mungkin saya jadi gelandangan mungkin. Jadi itulah feeling orang tua mungkin itu tajam di situ. Oke guys, itulah cerita hidup Bang Daus. Ternyata dia berawal dari honorer, jadi pengusaha, sekarang menjadi ASN di Kabupaten Tangerang. Honorernya tahun 2013. Tahun 2013 itu saya sudah 3 tahun lulus kuliah, dia baru lulus SMA. Ini benar-benar sangat muda. Kaum milenial, yang disebut milenial ini nih. Cuman nggak jual martabak ya. Bahaya ini. Martabak Bangka. Oh ya. Oke Bang Daus, kasih kita pesan-pesan atau trik bagaimana anak muda di Kabupaten Tangerang khususnya agar bisa survive. Oke, kalau tipsnya mungkin kalau ini kita sharing aja ya. Ya. Mungkin nggak bermaksud menggurui atau apa. Berdasarkan pengalaman aja sih. Yang penting kita harus tetap semangat, harus mau mencoba. Yang terpenting keluar dari zona nyaman sih, itu sih. Sekarang saya mungkin bisa disebut saya lagi ada di zona nyaman. Iya. Sebenarnya banyak dari teman-teman yang dulu ngajakin, ayolah kita bikin apa lagi nih. Tapi sayanya masih trauma. Ya salah satu trauma, tapi nggak boleh trauma itu. Kita harus pantang menyerah. Kalau sekarang nyari yang pasti ya. Jadi masih agak menutup diri nih saat ada teman-teman tawaran ngajak, ayo kita bikin apa gitu. Saya belum terlalu nafsu. Ya, soalnya sekarang pun ya kita usaha masih ada yang jalan, walaupun itu misalnya ya kecil-kecilan lah. Buat teman-teman, apalagi generasi muda ya, sekarang udah sangat terbuka banget. Kita mau apa aja ada di genggaman istilahnya. Bisa ngapain aja lah. Di situ lihat kita banyak pengusaha-pengusaha muda yang sukses. Kalau saya sih ya ada apa-apa. Mungkin saya dibilang pengusaha korban pandemi. Iya, pengusaha korban pandemi, ASN, angkatan pandemi. Ya, jadi buat generasi muda sih, dunia usaha sekarang sangat terbuka ya. Di era digital ini, kita dari rumah aja udah bisa jual apapun. Benar. Jadi nggak usah banyak alasan atau apapun gitu. Misalnya istilahnya dari segi modal atau apa. Kalau kita mikir kayak gitu pasti nggak jalan-jalan. Nah, saya pun dulu ya modal nekat aja. Oke guys, kita tanya ini Bang Daus, kesibukannya saat ini ketika menjadi PNS, apakah pergi jam 7, balik jam 4, gitu aja bolak-balik? Enggak kan? Ya, pasti ada kesibukan lain. Paling tetap nyalurin hobi sih, kita ada olahraga ya. Sepak bola. Di rumah atau ada kadang sama KNPI pun saya sering ikut. KNPI United. Ya di kantor pun kan sering lah Pemkab ngadain turnamen antar dinas. Gitu. Iya benar. Ya, apalagi Kabupaten Tangerang ini identik punya klub. Ya betul, Persita Tangerang. Iya. Di Kabupaten Tangerang pun banyak ya legenda-legenda Persita, bahkan legenda timnas Indonesia di Kabupaten Tangerang. Yang jadi ASN ya. Apalagi Mas Sekdanya juga, masih hobi banget main bola ya. Iya. Masih aktif bermain di Persita All Star. Nomor 17 ya. Oh iya, kan kita ya untuk menjaga kewarasan gitu, kita main bola, kadang ke laut kita mancing. Itu trik untuk menjaga kebugaran dan kewarasan agar akalnya tetap sehat. Aku salim piljis misalim mensana enkom kaporisano. Agar tidak jenuh mungkin ya menjadi pegawai, jadi disempatkan untuk berolahraga.
Oke guys, terima kasih sudah menonton N703 Channel pada acara Bung Jo Podcast. Terima kasih. Dan yang belum subscribe, silahkan di Subscribe N703 Channel. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila.